Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marian C. Niha, NIM 2020-710003, Prodi Pendidikan Biologi. Yang saya hormati dosen Yuswa Istiqomayanti SPD MPD sebagai dosen pengampu penulisan karya ilmiah, beserta teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pendidikan di era pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu keterampilan. Pendidikan bukanlah hanya proses mentas berilmu dari pendidikan ke peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dari sinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia dengan semaksimal mungkin. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan. Hadirin yang saya hormati, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala sehingga akhirnya biasa. Begitu pula dalam pendidikan di era pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah dengan pembelajaran online. Para pengajar yang semuanya yang gagap teknologi harus menyesuaikan diri dengan beragam aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk. Tidak hanya mengurus urusan rumah tangga, sebagai tanggung jawabnya juga bertambah dengan harus membantu memfasilitas anaknya agar melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini harus dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan. Selama ini pembelajaran online hanya sebatas konsep, sehingga perangkat teknis belum sebagian cara berpikir sebagai paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukanlah metode untuk belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani peserta didik dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran online harusnya mendorong peserta didik menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, menambah wawasan dan membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam sistem pembelajaran online ini, alat komunikasi merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan proses pembelajaran mengajar. Pada saat ini, kondisi dunia pendidikan di Indonesia memang belum rata. Misalnya, masih terbatas memiliki handphone, komputer, atau laptop, dan akses internet. Merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan, baik dalam layanan dan sarana atau prasarana, harus diperhatikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sangat diperlukan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, keberhasilan negara. Salah satu alat ukurnya adalah keberhasilan pendidikan. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi muda
sebagai penerus cerdas, intelektual, emosional, terampil, dan mandiri. Untuk capai pembangunan bangsa, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mendukung dan ikut dalam mempelajari proses pendidikan dengan luangkan ide-ide yang dapat mengatasi kendali mengenai jangka pembelajaran online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transportasi daring bagi siswa atau mahasiswa. Oleh semua guru atau dosen. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem dan pola interaksi kita dengan teknologi. Harapan pasca pandemi COVID-19 ini, kita menjadi terbiasa dengan sistem sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada kritikan atau masukan dari Ibu dosen beserta teman-teman yang saya kasihi dan yang saya hormati. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.